klakson panjang lagi guys. Oh, ada ibu-ibu. Underframe-nya kayak bengkong gitu nggak sih? Yang depan ke belakang tuh kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sekarang jam 11 lebih 55 menit. Dan ini saya sudah berada di dalam stasiun Wonogiri teman-teman. Stasiun paling ujung timur selatan ya di Pulau Jawa. Dan kali pertama saya menginjakan kaki di stasiun Wonogiri. Tadi saya juga udah naik kereta api Batara Kresna ini menuju ke Wonogiri dari Purwosari. Dan sekarang saya mau mencoba naik kereta api Batara Kresna lagi. Jadi perjalanan kali ini dari Wonogiri tujuannya sampai ke Jogja teman-teman. Kira-kira butuh berapa lama dan butuh mengeluarkan uang berapa banyak ya. Nanti kita akan total di belakang. Jadi hari ini, siang ini saya akan menuju kembali ke Jogja dari Wonogiri start awal naik kereta api Batara Kresna yang sudah tersedia di jalur 1 stasiun Wonogiri yang ada di belakang saya. Dulu itu masih ada rel ke arah stasiun Batu Retno teman-teman. Tapi untuk saat ini relnya jadi terakhir hanya sampai di stasiun Wonogiri, atau bisa dibilang stasiun ini adalah stasiun terminus ya. Karena rel yang menuju ke sana sekarang sudah dibongkar semenjak ada pembangunan Waduk Gajah Mungkur. Sebenarnya dari Wonogiri ini kita juga deket banget dengan Waduk Gajah Mungkur yang ada di sebelah selatan. Selatan apa timur ya? Sebelah sana sekitar 2 atau 3 kilo. Dan juga bisa kalau teman-teman di Wonogiri mau kulineran itu ada bakso yang terkenal khas Wonogiri, bakso Titoti, itu sekitar 200 atau 300 meter ke sana lalu belok kiri. Jadi deket banget dengan stasiun. Dan stasiun Wonogiri sekarang sudah dibangun peron tinggi untuk naik turun penumpang. Nggak tahu kedepannya bakal ada kereta yang lebih bagus dari Batara Kresna melintas di sini atau enggak ya. Karena relnya juga sudah di-upgrade ini pakai bantalan-bantalan beton ya. Dari bantalan besi di-upgrade jadi bantalan beton. Semoga kedepannya ada kereta yang lebih proper, lebih cepat dan lebih nyaman ya. Perjalanannya juga lebih banyak. Sehari mungkin bisa 8 atau 16 kali. Bisa sampai malam atau sore lah. Jadi untuk teman-teman yang dari Wonogiri mau naik kereta jarak jauh ke Solo atau Jogja itu bisa naik kereta Batara Kresna nantinya. Dan stasiun Wonogiri ada di sebelah kanan. Ini bangunan yang lama banget. Bangunan kayak zaman Belanda banget ya. Masih pakai kayu. Lalu tegelnya, ini tegel waffle teman-teman. Ciri khasnya stasiun zaman Belanda. Yang coklat-coklat kayak gini. Ini masih dipertahankan banget ya. Bangunan dan lain-lainnya. Sekarang sudah dibangun peron tinggi ya teman-teman. Cuman belum ada kanopinya belum jadi. Lalu untuk relnya juga sudah di-upgrade, ini menggunakan bantalan beton. Kemungkinan kedepannya bakal ada perjalanan kereta yang mungkin rangkaiannya akan lebih berat atau mungkin lebih panjang daripada Batara Kresna ini ya. Dan semoga saja jadwalnya juga diperbanyak lagi, bisa sampai sore, nggak cuma sampai jam 12 siang. Durasi waktu perjalanannya juga dipersingkat, karena kalau sekarang itu Batara Kresna ini menempuh waktu perjalanan dari Solo sampai Wonogiri sekitar 1 jam 45 menit. Mungkin kedepannya bisa 1 jam atau 1 jam kurang lah, biar bisa bersaing dengan kendaraan-kendaraan lainnya. Sinyal di depan sudah semboyan 5 ya, sudah ngangkat ke atas, berarti sebentar lagi Batara Kresna akan berangkat dari Wonogiri menuju ke tujuan akhir stasiun Purwosari. Dan ini adalah kereta terakhir yang jam 12 siang dari Wonogiri teman-teman. Satu-satunya kereta yang akan melintas di jalur ini ya untuk saat ini ya, karena nggak ada lawannya. Jadi datang balik lagi. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam. Dan sistemnya tempat duduk di kereta api Batara Kresna ini rebutan ya, jadi nggak bisa pesen nomor tiket. Jadi duluan teman-teman. Kalau misalkan penuh ya berdiri, tapi penuh pun juga dibatasi sih. Kereta api Batara Kresna berangkat tepat waktu pukul 12.00 dari stasiun keberangkatan awal stasiun Wonogiri. Meskipun sekarang hari Minggu dan ini kereta terakhir, tadi sempat ngecek juga tiketnya habis buat jadwal yang paling terakhir. Tapi penumpang di gerbong kereta paling belakang ini kok gak terlalu rame ya. Masih ada kursi-kursi kosong, bisa dibilang yang berdiri cuma saya aja ini sih. Hehehe. Kebanyakan yang naik rombongan sekeluarga, tapi duduknya satu kursi satu orang. Jadi mau duduk di sebelahnya juga nggak enak sih. Untuk kereta api Batara Kresna ini tiketnya bisa dipesan di aplikasi Akses by KAI ya teman-teman, mulai dari seminggu sebelum keberangkatan kereta. Kalau dada-dada pas weekend itu biasanya tiketnya habis sih, karena udah pada beli di aplikasi. Tarifnya cukup murah, hanya Rp4.000 saja dari Wonogiri menuju ke tujuan akhir di stasiun Purwosari, Kota Solo.
Dan untuk sistem tempat duduknya ini rebutan ya, nggak bisa pesan, nggak bisa milih tempat duduk, jadi siapa cepat dia dapat. Dan untuk tempat duduknya di kereta api Batara Kresna ini ada gerbong kereta yang tempat duduknya kebalik atau menghadap belakang berlawanan arah kereta, lalu yang di tengah itu separuh menghadap searah kereta dan separuh menghadap belakang, lalu yang di depan untuk perjalanan dari arah Wonogiri yang paling depan itu searah dengan laju kereta, teman-teman. Tapi kalau misalkan tempat duduknya habis, ini bisa berdiri sih, karena ada pegangan-pegangan tangan kayak KRL di atas ini ya, jadi bisa untuk berdiri. Misalkan teman-teman pusing duduk jalan mundur, mending berdiri atau mungkin nyari tempat duduk yang ada di depan ke kereta yang tengah atau kereta yang paling depan, karena Batara Kresna ini bawa satu rangkaian ini bawa 3 kereta ya, 3 gerbong kereta kelas ekonomi. Wonogiri Solo hanya ditempuh dengan kecepatan sekitar 30 km per jam saja, teman-teman. Makanya ini yang bikin perjalanannya lama ya, hampir 2 jam. Dan untuk panjang relnya dari Wonogiri sampai Solo itu kayaknya cuma sekitar 32 atau 35 kilo, nggak sampai 50-an kilo. Tapi kecepatannya nggak sampai 60 km per jam, teman-teman. Maksimal cuma 30 km per jam saja. Ya, kedepannya semoga bisa di-upgrade ya untuk kecepatan dan sarananya Batara Kresna ini, juga jadwalnya. Saya pengen banget jadwalnya bisa ditambahin. Jadi kalau ke Wonogiri main-main sampai sore itu, pulangnya kalau pengen naik kereta masih ada kereta yang menuju ke Solo gitu. Kalau sekarang kan maksimal paling terakhir dari Wonogiri jam 12. Jadi kalau kita main sampai sore di Wonogiri nggak bisa balik kecuali kita naik bis atau bawa kendaraan pribadi. Saya lihat okupansinya juga lumayan rame ya, bahkan tiketnya habis. Jalur keretanya tuh bener-bener kayak menembus pedesaan dan hutan-hutan jati ya kalau pas di Wonogiri ini. Nah, di sini tuh ada proyek. Ini aku nggak tahu, teman-teman, proyek apa ya? Apakah bakal dibuat double track atau emang bakal diganti rel barunya di sana? Ada rel di sebelah sana itu. Buat apa saya kurang tahu ya. Bantalan rel masih baru, relnya masih baru, terus batu-batu kerikilnya juga masih baru. Mungkin bisa jadi emang rel baru yang bisa lebih kencang lagi ya kecepatannya ketika melalui rel yang baru di sana. Atau malah mau dibikin double track tapi jadwalnya diperbanyak. Mungkin kereta api Bandara Adi Sumarmo itu diperpanjang sampai Wonogiri. Jadi teman-teman yang mau naik pesawat ke bandara bisa memanfaatkan kereta bandara yang tersedia. Jadi biar nambahin jadwalnya Batara Kresna. Itu kayak proyek gorong-gorong gitu ya. Apakah rawan longsor juga ya daerah sini ya? Jadi kayak lagi dikasih proyek gorong-gorong, pembuangan air sama fondasi. Sepertinya jalurnya lawan longsor, teman-teman. Ini di perbukitan kayak Gunung Kapur gitu, terus hutan jati sih. Perjalanan kita tiba di stasiun Pasar Nguter, teman-teman. Stasiunnya kecil banget, ruang tunggunya cuman di sana itu. Pintu masuknya dari sana. Terus laporan boarding ke petugasnya, langsung naik kereta. Stasiun Pasar Nguter ini ada di Kabupaten Sukoharjo ya, di sisi paling selatan. Jadi Sukoharjo tuh malah punya 3 stasiun kereta. Pasar Nguter, stasiun Sukoharjo yang ada di tengah kota dekat alun-alun, dan satunya adalah stasiun Gawo, stasiun yang dilewati oleh kereta jarak jauh dan KRL. Untuk kereta yang lewat di sini cuma Batara Kresna aja sampai saat ini ya, cuma 1 kereta ini aja, dan sehari cuma 4 kali perjalanannya PP dari Solo Purwosari ke Wonogiri. Dan sistem persinyalannya juga masih menggunakan sistem sinyal mekanik ya, pakai tuas gitu, PPKA-nya ngangkat buat buka sinyal. Dan jalurnya lintas Purwosari Wonogiri ini juga masih single track. Saat ini hanya dilalui oleh kereta api Batara Kresna saja dan tidak ada persilangan. Karena keretanya cuma 1 yang lewat, cuma bolak-balik aja. Unik nih stasiunnya.
Ruang tunggunya di dalam itu cuman kecil ini ya. Ini tipikal bangunan zaman Belanda banget, pakai kayu. Masuknya dari sana, laporan ke petugas, nggak ada scan-nya juga ya. Terus langsung naik ke kereta. Kita berangkat lagi teman-teman. Aku udah kecil, aku nggak bisa ninggalin kamu. Ini ada gudang pupuk di sini sepertinya, tapi relnya udah nggak ada ya. Dulu berarti di sini ada kereta pupuk yang menuju ke sini nih, tapi tahun berapa nggak tahu ya. Pas masih ada feeder dulu yang pakai lokomotif ya. Sekarang relnya udah nggak ada, sepertinya gudangnya juga nggak difungsikan lagi. Kalau saya pernah lihat tuh waktu ada fotonya kereta feeder melintas di Slamet Riyadi itu, depannya bawa kereta penumpang, belakangnya pakai gerbong tutup yang buat pupuk zaman dulu. Kita kok kayaknya berhenti di tengah lintas nih, kenapa nih? Oh, ada ibu-ibu. Ngapain itu ibu-ibunya mau nyerobot kayaknya? Karena emang nggak ada perlintasannya teman-teman. Jadi agak membahayakan juga ya untuk pengendara motor yang main terobos-terobos saja meskipun udah mendengar suara klakson dari jauh. Jam 12 lebih 46 menit. Perjalanan sekitar 46 menit ya dari Wonogiri. Kita tiba di stasiun Sukoharjo. Ini stasiun yang ada di tengah kota Sukoharjo teman-teman, yang dekat dengan alun-alun Sukoharjo. Sukoharjo ini yang turun juga banyak banget ya ternyata. Lumayan banyak yang turun di Sukoharjo. Stasiunnya kecil ada di sana itu teman-teman. Bisa dibilang jarang banget melintas di wilayah jalur Wonogiri Purwosari. Dulu tuh kalau nggak salah ini belum ada peron tinggi dan belum ada kanopinya ya. Kalau dilihat sih relnya baru diganti, ini jadi lebih besar, terus dikasih bantalan rel yang beton, terus batu balasnya juga diganti teman-teman. Mungkin nanti akan ada kereta yang lebih cepat dan kenyamanannya juga ditingkatkan lagi ya. Jadi kereta api Bahtara Kresna ini statusnya sekarang masih kereta perintis untuk rute Wonogiri sampai Solo. Mungkin nanti akan ada kereta lain yang lebih ngebut, lebih cepat dan lebih nyaman. Jadi untuk teman-teman yang dari wilayah kota Sukoharjo mau ke Solo, kalau mau ada experience baru naik kereta, itu bisa naik kereta api Bahtara Kresna dari stasiun Sukoharjo ya. Ini letaknya kalau nggak salah ada di dekatnya alun-alun Sukoharjo. Atau kalau mau ke Jogja juga, kalau mau nambah experience baru naik kereta, bisa naik kereta api Bahtara Kresna, nanti turun di stasiun Purwosari dan nyambung kereta KRL menuju ke Jogja. Kalau dilihat mayoritas penumpang kereta api Bahtara Kresna ini rombongan atau keluarga gitu sih, dan bawa anak kecil. Emang cocok kalau misalkan mau menikmati perjalanan naik kereta yang agak lama, buat menikmati perjalanan kereta biar anak-anak kecil itu juga seneng. Kereta api Bahtara Kresna ini pakai sarana KRD atau kereta diesel kelas ekonomi tahun 2010. Disebut juga rail bus karena emang kayaknya lebih mirip kayak bus sih, bukan kayak kereta. Cuma bus yang jalan di rel, jadi disebut rail bus.
Dan menurut saya sih kursinya juga kurang cocok kalau misalkan dipakai buat perjalanan yang durasinya lebih dari 1 jam. Lebih mirip kayak kursi bus kota nggak sih? Kursinya kecil dan busanya cuma ada di sebagian dudukan dan sandaran kursi. Sepanjang kanan kiri rel Solo Wonogiri banyak banget bantalan rel baja yang mungkin usianya udah ratusan tahun dari zaman Belanda. Dulu bantalan rel kereta pas zaman Belanda emang pakai baja kayak gitu. Sekarang di-upgrade pakai bantalan beton dan jenis relnya juga diganti, lebih besar. Mungkin biar bisa keretanya makin ngebut dan tambah cepat. Ini sebentar lagi perjalanan kereta api Batara Kresna tiba di stasiun Solo Kota, teman-teman. Cuman sayang banget ya, di dalam kereta ini nggak ada pengumuman kita akan segera tiba di stasiun mana. Kalau orang yang baru naik terus nggak hafal rutenya, mungkin bakal bingung sih. Karena stasiunnya juga kecil banget. Biasanya cuman yang kelihatan kalau kita duduknya di kereta paling depan. Harusnya bisa lah ya dikasih kayak KRL atau kereta jarak jauh, lokal Doho, komuter lain, kayak gitu-gitu yang ada pengumuman sesaat lagi kita akan tiba di stasiun mana. Jadi biar penumpang juga siap-siap dan tahu kalau sekarang lagi perjalanannya udah sampai mana. Perjalanan kereta api Batara Kresna tiba di stasiun Solo Kota jam 13 lebih 22 menit. Perjalanan 1 jam lebih 22 menit ya dari stasiun Wonogiri, teman-teman. Yang turun juga lumayan banyak banget di sini ternyata. Dan ini cuacanya agak mendung sekarang. Bangunan heritage banget ya, bangunan stasiun zaman Belanda. Peninggalan Belanda, ada bulatan-bulatan ventilasinya kayak gitu tuh. Dulu stasiun Kedundang waktu masih aktif juga kayak gitu, ada bulatan-bulatannya. Kalau nggak salah yang di Palbapang, daerah Bantul, stasiunnya juga seperti itu tuh, tapi sekarang sudah nggak aktif. Arsitekturnya sama kayak gini, terus atasnya pintu itu ada ventilasi yang bulat gede-gede banget. Capek ya sebenarnya ya naik ini. Lama banget di jalan, kayak geremet gitu, kayak siput, lama banget. Terus perjalanannya juga kayak monoton ya, cuman lihat sawah-sawah aja. Dan nggak ada persilangan kereta karena cuma satu aja keretanya. Mungkin kalau ada persilangan kereta masih lumayan nggak bosenin. Ini udah 1,5 jam perjalanan dari Wonogiri menuju ke Solo Kota, teman-teman, naik kereta api Batara Kresna. Kedepannya mungkin bisa cepat lagi lah, waktu tempuhnya bisa lebih cepat lagi, lebih singkat lagi, terus jadwal perjalanannya lebih banyak. Jadi meskipun single track ada persilangan dan kita bisa pilih kereta, jadwalnya yang lebih bervariasi lagi, pagi, siang, sore, atau mungkin malam. Cuman kalau buat teman-teman yang penasaran, ini patut dicoba ya, buat dapat experience baru naik kereta. Dan jalurnya adalah jalur peninggalan Belanda yang udah berumur ratusan tahun. Kita bisa lewat stasiun-stasiun kereta yang ini juga heritage banget bangunannya. Persiapan dari jalur 2 kereta api Batara Kresna dengan tujuan akhir stasiun Purwosari segera diberangkatkan kembali menghadapi. Nah, sebenarnya yang seru tuh di sini sih. Panjang banget. Ini lampu hijau, yang pada belok kiri harus tahan dulu karena ada kereta lewat. Nah, kalau naik Batara Kresna itu yang seru itu sebenarnya yang pas lewat tengah jalan kayak gini sih. Bakal unik banget karena kita langsung berdampingan dengan jalan raya, teman-teman. Bisa dibilang ini kayak tram zaman dulu ya. Tram itu kan relnya ada di tengah-tengah jalan raya. Jadi kalau ada mobil yang parkir sembarangan kayak gitu tapi di atas rel, biasanya kena tabrak. Pasti klaksonnya panjang-panjang, diobral. Ih, banyak yang rekam, wih. Ini bapaknya ngerekam. Yang di mobil pun juga pada ngerekam ini.
masuk Jalan Slamet Riyadi Kota Solo, dan ini ada patung Slamet Riyadi ya, gede banget. Dan mobilnya melawan arah karena emang jalannya satu arah, keretanya jalan berlawanan arah dengan mobil, searah dengan lajur bis. Sebenarnya serunya cuma di sini sih. Jadi kalau mau nyobain mungkin bisa cuma sampai Solo kota aja sih. Tapi kalau pengen tahu Wonogiri itu gimana, Sukoharjo itu ya full trip aja sampai Wonogiri, sampai ujung. Klakson panjang lagi guys. Apalagi kalau pakai lokomotif diesel, suaranya menggelegar banget pasti. Oh sana hijau ternyata. Karena ada kereta lewat ditahan. Itu ada yang rekam-rekam juga. Jadi kalau pas persimpangan jalan terus ada kereta lewat, ya keretanya yang jalan duluan, mobilnya yang ngalah. Karena kita tidak menurut sama rambu-rambu ya. Keretanya nggak ada rambu-rambu lalu lintasnya, cuman mobil aja yang ada. Jadi meskipun melintas di tengah jalan raya, keretanya yang harus diprioritaskan. Jadi perjalanan sekitar 1 jam 45 menit, sebentar lagi kita akan tiba di stasiun Purwosari. Ini patut dicoba sih teman-teman, sekali naik kereta api Batara Kresna dari Solo menuju ke Wonogiri, langsung balik lagi ke Wonogiri ke Solo teman-teman. Kalau mau cepet ya langsung beli tiket PP Wonogiri Solo sekalian, tapi nggak main-main di Wonogiri ya. Mungkin kedepannya jadwalnya bisa ditambah, jadi kita bisa main-main dulu di Wonogiri, atau mungkin makan bakso dulu, bakso Titoti yang terkenal dari Wonogiri, baru kita balik lagi ke Solo. Oke teman-teman, ini karena sebentar lagi sampai di stasiun Purwosari dan saya mau ke Jogja, jadi saya mau ngecek dulu jadwal KRL ya, yang terdekat jam berapa. Kita bisa masuk ke menu komuter lain ini, lalu ini pilih yang jadwal kereta. Tinggal kita pilih stasiun keberangkatannya dari mana, berarti Purwosari, terus pilih jadwal kereta, pilih yang 1 hari ini aja. Tujuannya ke Purwosari, Yogyakarta. Jangan sampai pilih yang setelah bawahnya ya, karena ini Purwosari Parur, nanti beda arah. Jadi yang Purwosari, Yogyakarta teman-teman. Kita sampai sekitar jam 1. Sekarang udah jam 13.33, berarti yang paling dekat ini 14.02 teman-teman, yang keretanya mengarah dari Palur Solo menuju ke Jogja ya. Nanti sampai Jogja sekitar jam 3 sore. Dari Purwosari berangkat jam 14.02, kayaknya sih nutut ya, jadi turun kereta langsung naik KRL. Mobilnya pelan-pelan ngerekam kita apa ya? Grand Livina merah itu. Dan kita kembali masuk bertemu dengan jalur utama, jalur ganda lintas Solo Yogyakarta. Ada kereta lewat nggak? Alhamdulillah, sekarang jam 13.43, tiba di stasiun Purwosari Kota Solo teman-teman, awal 2 menit. Dan ini kita harus keluar dulu ya, keluar dulu, lalu nanti kita harus masuk melalui pintu KRL komuter lain. Oke, kita keluar dulu teman-teman, nanti masuk lagi lewat sini. Kita keluarnya lewat tengah ya, dari Batara Kresna tadi kita keluar dulu.
Sebenarnya nggak keluar juga nggak apa-apa sih. Langsung bilang dari dalam, Mas mau ngetap KRL. Kita keluar dulu lewat tengah ini, pintu keluar untuk penumpang kereta jarak jauh dan bandara Batara Kresna juga lewat sini teman-teman. Nanti tinggal masuk lagi lewat sana. Langsung belok ke sana, kita masuk ke dalam stasiun lagi. Jadi kita sekarang langsung masuk lagi ke pintu KRL kalau kita mau nyambung ke arah Jogja ya teman-teman. Nah ini sini ada jadwal juga jam keberangkatan KRL komuteran tujuan Yogyakarta. Kita naik yang 14.02 jam 2 lebih 2 menit. Untuk tarif KRL ini flat 8.000 dari Solo menuju ke Jogja teman-teman. Jadi kalau naik Batara Kresna tarifnya Wonogiri Solo 4.000 ditambah KRL-nya 8.000, jadi totalnya sampai Jogja 12.000. Oke, langsung masuk aja ke dalam kereta. Sebenarnya kalau nggak keluar pun juga bisa ya, tinggal bilang petugasnya aja dari dalam, nanti di tap dari dalam, itu juga bisa. Jadi sekarang saya sudah masuk lagi ke dalam stasiun Purwosari, Kota Solo, teman-teman. Tadi sudah tap in untuk KRL ya. Jadi untuk KRL ini terpisah tiketnya. Itu ada beberapa cara untuk naik KRL ya, teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa membeli kartu multi trip di loket stasiun. Nanti tinggal tap in masuk, atau bisa menggunakan e-money seperti punya Mandiri, terus BCA Flash, Brizi, punya BRI, sama punya BNI itu apa ya? Saya lupa namanya. Atau yang Indomaret atau yang lainnya. Itu juga bisa digunakan untuk masuk naik KRL. Atau cara ketiga itu bisa menggunakan aplikasi Gojek melalui menu Go Transit teman-teman. Beli tiketnya melalui aplikasi Gojek, bayar pakai GoPay. Nanti di aplikasinya dapat barcode yang itu bisa di-scan buat masuk ke dalam gate stasiun. Cuman kalau pakai Gojek, aplikasi Gojek itu stasiun awal dan stasiun tujuan akhirnya harus sesuai dengan yang kita masukkan. Jadi misalkan kita dari Purwosari tujuan ke Yogyakarta, tapi ternyata kita mau turunnya di Lempuyangan, itu nggak bisa. Kita harus turunnya, setahu saya sih harus di Jogja ya, harus scan tap out-nya di Jogja. Tapi kalau pakai e-money, pakai KMT itu Purwosari, terus nanti mau turun di Klaten, mau turun di Brambanan, mau turun di Lempuyangan, itu juga bisa teman-teman, karena lebih fleksibel dibandingkan kayaknya pakai aplikasi Gojek. Saya belum pernah coba sih kalau misalkan terus keluarnya di stasiun Lempuyangan, misalkan kita beli tiket di Go Transit ya dari Solo menuju ke Yogyakarta, tapi kita keluarnya di stasiun Klaten atau mungkin di stasiun Yogyakarta. Entah bisa atau enggak, saya belum pernah nyoba. Kita menuju ke peron jalur 4 ya, yang di sini. Karena KRL ke arah Jogja itu pasti masuk di jalur 4 atau jalur 3. Kalau yang dari arah Jogja menuju Palur, Solo itu di jalur 1 atau jalur 2. Dan di sini ada kereta uap, lokomotif uap yang gede banget teman-teman. Rodanya aja gede banget itu. Di sana ada Dipo kereta Jaladara ya, kereta uap, kereta wisata. Tadi pagi jalan ternyata. Saya pengen naik nggak ke bagian tiket terus ya. Kalau yang ini kayaknya nggak dibuat jalan sih, kayaknya udah nggak bisa jalan. Cuma dipajang aja kayaknya. Dulu tuh di terpal di sini, ditutup terpal. Cuman sekarang dicat ulang. Ini kalau diperhatikan kayaknya underframe-nya kayak bengkong gitu nggak sih? Yang depan ke belakang tuh kayak melengkung gitu nggak sih? Atau cuman perasaan saya aja? Ini lokomotif uap zaman Pak Soekarno. Dulu sering narik kereta kepresidenannya zaman Pak Soekarno dan Bung Hatta. Kalau kereta kepresidenannya, khusus kepresidenan, kereta kepresidenan yang gerbongnya kayak gitu, tapi khusus kepresidenan yang lebih mewah dan ada AC-nya, itu kalau nggak salah ada di Museum Transportasi Taman Mini Indonesia. Itu ada di sana untuk gerbong kereta kepresidenan. Penumpang KRL tuh mesti rame banget ke arah Jogja dari Solo. Tuh liatin teman-teman. Di belakang juga banyak banget penumpangnya. Kayaknya kita mending ke belakang aja deh. Karena dari Solo balapan tuh biasanya yang penuh yang depan dulu sih. Kayaknya loh ya.
Kita siap-siap ke belakang aja dulu. Ini sudah penuh di dalam dari Solo Balapan penumpangnya, teman-teman. Saya naik di agak belakang ya. Biasanya agak belakang tuh masih agak sepi sih. Tambah penuh banget. Situ aja deh. Sini tadi masih agak sepi, guys. Setelah turun di stasiun Purwosari, Solo, kita sekarang nyambung naik KRL menuju ke kota Jogja. Saya naik KRL yang jam 2 siang. Seperti biasa, KRL Jogja Solo kalau weekend ini penuh banget penumpangnya. Dan lumayan banyak penumpang yang berdiri, tapi penuhnya masih belum sampai berdesakan banget sih, sampai nggak bisa gerak kayak gitu. Masih bisa berdiri dan bergerak leluasa kalau ini. KRL Jogja Solo ini melayani rute dari stasiun Palur sampai ke stasiun Tugu Yogyakarta dengan beberapa pemberhentian di stasiun lintas selatan sepanjang jalur kereta lintas Jogja Solo. Nah, kalau sekarang lagi balapan sama motor, KRL yang menang, hehehe. Kita tiba di stasiun Gawok dan penumpangnya nambah. Yang naik tambah banyak. Tambah penuh, guys. Nah, stasiun Gawok ini juga ada di Kabupaten Sukoharjo, teman-teman. Tadi kita naik Bahtara Kresna lewat 2 stasiun yang ada di Kabupaten Sukoharjo, Pasar Nguter dan stasiun Sukoharjo Kota ya. Sekarang melintas lagi di Kabupaten Sukoharjo, stasiun Gawok, tapi di rute yang berbeda. Sebenarnya kalau mau cepat ke Jogja sih bisa teman-teman naik motor ke stasiun Gawok, lalu motornya dititipin di sini, terus naik KRL ke Jogja ya, daripada naik Bahtara Kresna. Emang agak lama sih kalau naik Bahtara Kresna ke Solo dulu. Kayaknya lebih cepat naik motor ke sini nggak sih? Semakin ke barat penumpangnya masih nambah terus dan makin penuh. Mayoritas kayaknya ya emang tujuannya ke Jogja sih. Bisa dibilang yang dari Jogja malah ke Solo dan yang dari Solo malah ke Jogja. Sesaat lagi kereta akan tiba di stasiun Klaten. Sebelum Anda turun, periksa kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal di dalam rangkaian kereta. Terima kasih telah menggunakan jasa layanan KAI. Setelah perjalanan kurang lebih 1 jam dari Solo, akhirnya kita tiba di stasiun pemberhentian pertama di kota Jogja, yaitu stasiun Lempuyangan. Stasiun Lempuyangan, attention please. The right and the left door will be open. Lempuyangan Station. Hati-hati, pintu sebelah kanan dan kiri akan dibuka. Mohon kepada para pelanggan tidak bersandar di pintu kereta. Stasiun Lempuyangan. Jam 3 sore, 15 lebih 2 menit, perjalanan kereta komuter lain KRL Jogja Solo tiba di stasiun Lempuyangan. Yang turun banyak banget. Kalau KRL turun di Lempuyangan, pintu keluarnya ada di belakang arah kereta ya teman-teman, jalan paling timur. Tapi di dalam masih berdesakan, masih berdiri guys, belum kosong meskipun penumpangnya udah banyak yang turun. Ini kita masih ketahan karena nunggu Argo Dwi Pangga melintas ya. Di sana ada Joglo Semarkerto, terus nanti ada Argo Dwi Pangga melintas.
Jadi kalau di Jogja ini ada 2 stasiun ya teman-teman, ada di Lempuyangan dan ada stasiun Yogyakarta. Untuk tujuan akhir KRL ada di stasiun Yogyakarta. Buat teman-teman yang mau ke Malioboro, main di daerah wilayah Malioboro, itu dekatnya lebih dekat kalau turunnya di stasiun Yogyakarta atau yang biasa dikenal dengan stasiun Tugu. Kalau dari Lempuyangan ini masih lumayan, ya mungkin 1 kilo 2 kiloan kalau menuju ke Malioboro. Jalur 3 dari arah barat melintas langsung kereta api Argo Dwi Panggang. Sesaat lagi kereta akan tiba di stasiun akhir, stasiun Yogyakarta. Sebelum Anda turun, periksa kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada attention please. The right and left door will be open. Last station, Yogyakarta Station. Jam 3 lebih 10 menit kita tiba di stasiun Yogyakarta teman-teman. Berarti perjalanan dari Wonogiri kalau naik kereta full itu sekitar 3 jam lebih ya. Tadi berangkat jam 12 sampai Jogja jam 3 lebih 8 menit. Nah, untuk teman-teman yang masih mau melanjutkan perjalanan dari Jogja ini masih bisa transit untuk naik kereta bandara menuju ke Bandara Internasional Yogyakarta Airport. Bandara YIA ya, yang ada di Kulon Progo, itu naiknya juga dari stasiun Jogja ini teman-teman. Jadi misalkan naik KRL, bisa turun di stasiun Jogja lalu transit langsung ke kereta bandara. Atau kalau mau melanjutkan perjalanan ke stasiun Kutoarjo, bisa naik kereta api Pramex, Prambanan Express. Itu biasanya keretanya ada di jalur 5 atau jalur 4 stasiun Yogyakarta ya. Dan dengan demikian berakhir sudah video perjalanan saya dari Wonogiri menuju ke Jogja. Tadi dari Wonogiri naik Batara Kresna menuju Purwosari ya, tarifnya 4.000. Perjalanan sekitar 1 jam 45 menit. Lalu dari Purwosari ke Jogja, nyambung kereta api, nyambung KRL komuter lain, tarifnya Rp8.000 teman-teman. Kalau Batara Kresnanya harus pesen jauh-jauh hari, karena kalau weekend itu biasanya habis tiketnya. Tapi kalau KRL itu bisa langsung datang ke stasiun dan naiknya bisa tap pakai KMT, kartu multi trip, e-money, atau beli tiket di Gojek lewat menu Go Transit. Dan semoga perjalanan kali ini bisa memberikan informasi kepada teman-teman yang mau naik kereta menuju Wonogiri atau dari Wonogiri menuju ke Jogja atau ke Solo. Semoga videonya bermanfaat dan informatif. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Saya pamit dulu. Nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.